Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'duh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaifa halukum ayyuhat tullab? Faslus sabi. Bagaimana kabarnya anakku sekalian kelas 7 SMP MBS Al-Amin Bojonegoro? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga semoga sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak sekalian, kita lanjutkan ya materi akidah kita di kelas 7. Di minggu lalu kita sudah membahas tentang masadirul aqidati wa ahdafu dirasatil aqidatil islamiyah. Kita sudah membahas sumber dari akidah Islamiyah atau dasar dari akidah Islamiyah. Ada apa? Ada dua ya nih ya. Al-Qur'anul Karim wa as-sunnah an-nabawiyah asy-syarifah, yakni hadis-hadis Rasulullah. Jadi sumber atau dasar dari akidah Islamiyah adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis. Untuk kali ini kita akan membahas dan tolong dibuka di halaman 10 ya. Di halaman 10 tentang manzilatun ilmul aqidah al-islamiyah. Tentang apa ini? Kedudukan manzilah. Di situ kalau manzilah dari kata nazala itu turun sebenarnya. Kalau di sini diartikan kedudukan ilmu akidah Islam atau kedudukan mempelajari ilmu akidah dalam Islam. Hada ilmun ya. Hadzal ilmu huwa asyraful uluma wa a'dhamaha wa a'laha. Ilmu ini, akidah Islamiyah ini adalah semulia-mulianya ilmu dan seagung-agungnya ilmu dan setinggi-tingginya ilmu. Lianna syarafal ilma bisyarafil ma'lum. Karena sesungguhnya kemuliaan ilmu itu adalah yakni dengan kemuliaan apa yang telah diketahui. Wa manzilatul ilm tuqaddiru bihajatin nasi ilahi. Dan letak kedudukan sebuah ilmu itu tergantung terhadap kebutuhan manusia terhadapnya. Wa bima yahsilu li sahibihi minal intifa'i bihi fid dunya wal akhirah. Dan dengannya akan yahsilu li sahibihi, akan menyampaikan kepada orang yang mencari ilmu itu minal intifa'i bihi fid dunya wal akhirah, mencapai dari kemanfaatan dari dunia dan akhirat. Ini sekilas ya, nanti akan kita bahas ya. Yang akan kita jelaskan di sini adalah manzilatu ilmul aqidah al-islamiyah. Jadi kedudukan ilmu akidah Islamiyah. Yang kedua anakku sekalian, yakni ahdaful aqidatul islamiyah. Tujuan-tujuan akidah Islam. Nah, Ustadz ingin merangkum saja karena memang nanti waktunya itu tidak memungkinkan kita rangkum dengan materi ini ya, nanti bisa dipahami ya. Nah ini ahdafu manzilatu ilmul aqidah di Islamiyah. Jadi kedudukan ilmu akidah Islamiyah. Pertama adalah ilmu yang mulia tadi ya. Asyraful ulum. Paling mulia ilmu di dalam Islam itu adalah akidah, karena memang sekali lagi akidah itu pondasi dari keislaman kita, yang dimana di sana terletak tauhid, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bermanfaat bagi pemilik ilmu untuk dunia dan akhirat tadi sudah. Yahsulu minal intifa'i fid dunya wal akhirah. Hal yang sangat dibutuhkan di dalam ibadah itu yang
Yang ketiga, yakni yang keempat adalah hal yang terpenting dalam hidup dan menjadikan hati ini tenang. Kemudian dapat mengetahui Tuhannya dengan benar. Itu adalah kedudukan akidah Islam. Berikutnya anakku sekalian, ahdafu ya. Ahdafu al-aqidatil islamiyah. Tujuan akidah Islamiyah. Di sini ada 7 ya. Di buku juga ada. Yang pertama adalah ikhlasun niyah wal ibadah lillahi ta'ala wahdah. Tujuan akidah Islamiyah itu adalah keikhlasan niat dan ibadah kepada Allah saja. Bagaimana tidak, bahwasanya jangan sampai kemudian niat dan ibadah kita itu justru bukan untuk Allah tetapi untuk selain Allah, ini tidak benar. Yang kedua anakku sekalian, tahrirul aqli wal fikri, yakni kebebasan akal dan pikiran. Artinya apa? Dengan kita memiliki akidah yang kuat, akidah Islam yang kuat, kita tidak akan terbelenggu dengan unsur-unsur lain kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, anakku sekalian, ar-rahatun nafsiyah wal fikriyah, yakni kenyamanan jiwa, kenyamanan jiwa dan pikiran. Kalau di buku disebutkan fala khuliqa fin nafsi wala ittiroba fil fikri. Jika kita sudah nyaman jiwa kita atau pikiran kita, maka tidak akan ada gelisah di dalam jiwa kita dan tidak ada kebingungan dalam pikiran kita. Itu kalau kita memiliki akidah Islamiyah yang kuat. Kemudian yang keempat di situ salamatul qasdi wal amali minal inhirafi, yakni selamatnya kehendak, niat dan amal perbuatan minal inhirafi, dari penyimpangan-penyimpangan fi ibadatillahi ta'ala, dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyelamatkan. Jikalau kita tidak mempunyai akidah Islam, maka ibadah kita bisa saja tujuannya gara-gara ingin dipuji orang, gara-gara takut sama orang lain, orang tua, takut ustadz dan lain sebagainya. Ini kalau tidak memiliki akidah Islam yang kuat. Berikutnya yang kelima, al-hazmu wal juddu fil umuri, yakni tegas dan serius atau sungguh-sungguh di dalam segala urusan. Ya. Dengan kita mempunyai akidah yang kuat, kita akan memiliki ketegasan dan keseriusan di dalam semua masalah. Maka tidak akan ada yang terlewatkan. La yufawitu fursatan lil amalis sholih. Tidak akan ada waktu luang yang terlewatkan kecuali untuk beramal soleh. Nah, ini kalau kita memiliki akidah Islamiyah yang kuat, ya. Roja'a lithawabi, selalu mengharapkan pahala. Khaufan minal iqabi, takut terhadap balasan atau adab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kelima. Jadi kita selamat atau tegas ya. Tegas dan serius di dalam seluruh perbuatan kita, seluruh urusan-urusan kita, baik itu duniawi maupun ukhrawi, akhirat, baik itu dalam ibadah, tentu saja ibadah adalah karena Allah Subhanahu wa taala, maupun dalam hal muamalah, yakni pergaulan kita sehari-hari di dunia. Misalkan bertetangga dan lain sebagainya, itu ada keseriusan, ya, ketegasan di dalam akidah. Yang keenam, anakku sekalian, takunu ummatan qawiyatan. Ketika seseorang itu memiliki akidah Islamiyah, maka atau tujuan akidah Islamiyah ini adalah membentuk, menjadikan umat yang kuat. Takwinu ummatan qawiyatan. Ya. Karena memang seseorang atau umat itu terletak terhadap bagaimana dia berakidah,
bagaimana dia menjunjung akidah Islamiyahnya yang kuat. Dan yang terakhir, yang ketujuh, al-wusulu ila sa'adatid dunya wal akhirah. Tujuan dari akidah Islamiyah itu adalah tercapainya kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jelas ini yang kita minta dalam doa kita sehari-hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan berikanlah kami kebahagiaan di akhirat dan selamatkanlah kami dari api neraka. Itulah tujuh dari tujuan akidah Islamiyah. Semoga kita bisa memahaminya. Anakku sekalian, insya Allah teksnya akan kita bahas ketika kita nanti bertemu dalam kelas yang normal, dan bisa saja minggu depan kita akan mengadakan pembelajaran melalui Zoom. Untuk kali ini kita masih menggunakan media video ya. Masih belum selesai bab pertama. Minggu depan kita bahas al-faslu ats-tsalisu adillatun al-aqidatil islamiyah, yakni bukti-bukti atas akidah Islam. Ada dalil-dalilnya ya. Di situ nanti ada awalan ad-dalilul naqli, ada dalil naqli. Secara dalil naqli itu berasal dari kitab Allah ya, dan berasal dari sunnah Nabi. Kemudian ada ad-dalilu akli, dalil secara akal. Jadi akidah Islamiyah itu bisa nanti dipahami dengan akal manusia. Itu anakku sekalian yang bisa Ustadz sampaikan tentang manzilatu ilmu akidah al-Islamiyah, tentang kedudukan ilmu akidah Islam dan juga ahdafu al-aqidah al-Islamiyah, tujuan adanya akidah Islamiyah. Baiklah anak sekalian, kelas 7 yang berbahagia, langsung kita lanjut dengan materi tajwid ya. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang makharijul huruf, yakni tempat keluarnya huruf ya. Ada al-halq ya, ada al-lisan. Kemudian ada lagi apa kemarin? Al-halq, tenggorokan. Kemudian ada al-lisan, ada al-jauf, yakni rongga mulut. Termasuk ada al-khaisum, yakni yang terletak pangkal hidung. Dan jangan lupa ya, ada syafatain, yakni dua bibir. Itulah tempat-tempat keluarnya huruf, makharijul huruf. Dan ini wajib dipelajari bagi mereka-mereka yang ingin membaca Al-Quran dengan benar dan baik, terutama khususnya adalah kalian-kalian yang di sini tujuannya adalah menghafal Al-Quran. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang cara membaca ta'awud ya. Cara membaca ta'awud, basmalah, dan awal surat ya. Cara membaca ta'awud, apa itu ta'awud? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan awal surat. Ternyata anakku sekalian, mungkin banyak yang belum mengetahui ya cara seperti ini. Cara membaca itu bagaimana? Boleh, apakah ini boleh apa tidak? Nah, sebelum itu kita akan memberitahu macam-macam lafaz ta'awud. Anakku sekalian kelas 7 yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, banyak sekali ya macam-macam lafaz ta'awud. Ya. A'udzubillah itu ternyata banyak macamnya, sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak, ada 8. Ya, ada 8. Yang pertama ini adalah
sebagaimana yang sering kita baca dan dibaca oleh umat Islam, yang kebanyakan dibaca oleh umat Islam, yakni A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini yang sering kita baca dan juga umat Islam juga sering membacanya. Ini yang umum ya. Yang kedua, A'udzu billahi minasyaiton. Itu sudah cukup. Ada semacam itu, boleh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Ya. Kemudian yang ketiga, A'udzu billahil azimis sami'il alimi minasyaitonir rajim. A'udzu billahil azimis sami'il alimi minasyaitonir rajim. Ini yang ketiga, ada dan boleh. Yang keempat, A'udzu billahis sami'il alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Agak panjang ya, tetapi ini ada riwayatnya. Kemudian berikutnya yang kelima dan yang kelima, A'udzu billahil azimi minasyaitonir rajim. Yang keenam, A'udzu billahil azimis sami'il alimi minasyaitonir rajim. Nah, kemudian yang ketujuh ya, A'udzu billahil azimi minasyaitonir rajim innahu huwas sami'ul alim. Dan yang terakhir, yang kedelapan, cara membaca atau macam-macam lafaz ta'awud adalah A'udzu billahil azimi wa biwajhil karimi wa sultanihil qadimi minasyaitonir rajim. Itu macam-macam dari lafaz ta'awud ya. Kemudian lafaz basmalah bisa dilihat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu 8 macam lafaz ta'awud. Nah, bagaimana cara membaca lafaz ta'awud, basmalah, dan awal surat? Nah, pertama itu menggabungkan ya. Pertama adalah bacaan ta'awud, basmalah, dan awal surat masing-masing diputus. Ya, masing-masing diputus. Contohnya seperti ini. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jadi cara yang pertama itu masing-masing dipisah. Ta'awud terpisah, basmalah terpisah, dan awal surat terpisah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bacaan ta'awud, basmalah, dan awal surat masing-masing disambungkan. Ta'awud, basmalah, dan awal surat masing-masing disambungkan. Jadi semuanya digabung. Semuanya digabung ya. Contohnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jadi ta'awud, basmalah, dan awal surat itu digabung. Itu yang kedua. Yang ketiga, bacaan ta'awud itu dihentikan, basmalah dan awal surat itu disambung. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ta'awud berhenti, basmalah dan awal surat disambung, digabung. Itu yang ketiga. Yang keempat,
ya. Ta'awudz dan basmalah disambung sedang awal surat terpisah. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ta'awudz dan basmalah disambung awal surat terpisah. Itu 4 hal atau 4 cara membaca ta'awudz, basmalah, dan awal surat. Ini yang kita pelajari anak-anakku kelas 7 di bab yang ketiga. Semoga anak-anak bisa mengerti dan bisa memahami. Demikianlah materi akidah dan materi tajwid untuk kelas 7 SMP MBS Al-Amin. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Ustadz akhiri, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiris sabirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.